Tafadhol. Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik. Ustadz, afwan izin bertanya, ini mungkin menyambung tadi tentang hutang Ustadz. Jadi Ana ingin sekali berhaji, namun Ana masih ada utang. Namun Ana juga punya tanah Ustadz. Kalau misalkan Ana berhaji tetapi membelakangi hutang, apakah Ana berdosa Ustadz? Atau secara bersamaan Ana membayar haji beserta hutang tersebut. Kemudian yang kedua, tanah yang Ana jual ini adalah sumber utama makanan dari anak yatim Ustadz. Kalau Ana jual berarti Ana tidak bisa membayar hutang Ana Ustadz, sedangkan harta Ana ada di tanah tersebut. Tunggu, afwan. Ya, Tanah kemudian yang itu, afwan, mau tanya dulu. Yang tadi sumber anak yatim. Tanah itu milik siapa? Ana punya tanah Ustadz, jadi tanah tersebut digarap oleh orang tua dari anak yatim Ustadz. Oke, Jadi, siap. iya. Kemudian orang tua yatim tersebut mengatakan bahwa saya susah mendapatkan pekerjaan lain kecuali dari hasil dari tanah yang saya garap ini Ustadz. Sedangkan saya sendiri ingin menjual tanah ini untuk bayar utang, gitu kan? membayar hutang serta haji Ustadz. Nah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, Ana ada tabungan untuk menazarkan ibu Ana untuk umroh Ustadz. Cuman kan kondisi seperti ini agak susah ya Ustadz ya. Kemudian ibu Ana saat ini emang kondisinya lemah Ustadz. Kemudian sudah renta. Ana takutnya bagaimana kalau Ana nanti tidak bisa menjalankan nazar Ana Ustadz. Nazarnya itu mau berangkatkan umroh, ibu umroh. Ustadz. Oke, siap. Kondisi ibu nggak bisa berangkat umroh, kondisinya, fisiknya. Kondisi fisik sekarang ibu Ana umurnya 81 tahun Ustadz, tapi memang ini adalah nazar Ana dari sebelum-sebelumnya Ustadz. Alhamdulillah tabungannya sudah terkumpul, namun kondisi seperti ini mungkin agak susah ya Ustadz ya untuk berangkat. Mungkin solusinya seperti apa ya Ustadz agar nazar Ana ini bisa tercapai gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ya, barakallahu fiik Ustadz. Ya, hibati fillah, ini 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir. Yang pertama berkaitan dengan orang berangkat umroh sedangkan dia punya utang. Atau berangkat haji sedangkan dia punya utang. Ingat, utang ini ada utang yang sudah jatuh tempo. Maka mau tidak mau harus dibayar. Jangan berangkat haji. Engkau bayar utang. Ini kalau bicara punya uang ya. Anda punya uang 50 juta. Anda mau berangkat haji. Anda punya utang 50 juta juga. Atau punya utang 40 juta. Mana yang Anda pilih? Bayar hutang. Tapi ada utang yang belum jatuh temponya. Belum, ini masih bayar utangnya, Anda udah janji insya Allah 2 tahun lagi. Seperti itu. Ya udah, berarti boleh berangkat haji asalkan tadi dia punya sebenarnya aset. Kalau dia meninggal dunia, ada yang dapat melunasi utang dia. Berkaitan dengan hutang yang sudah jatuh tempo, para ulama mengatakan boleh berangkat haji asalkan dengan izin yang punya uang. Katakan, aku ini punya uang, bisa bayar utang, tapi kepingin haji aku gimana? Kalau dia mengatakan, fadol, sudah engkau nanti pulang haji baru bayar utang. Ya Alhamdulillah, bisa berangkat haji. Itu bagi yang punya utang. Yang kedua, berkaitan dengan tanah yang kita mau jual, tapi tanah itu digarap oleh orang yang sangat membutuhkan. Ketahuilah, Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang maha memberikan rizki. Tanamkan kepada yang menggarap itu. Rizki dia bukan di tanah garapan itu. Rizki dia ada di langit. Allah Azza wa Jalla memberikan rizki. Kalaupun tanah itu dijual, bukan berarti kemudian dia akan mati karena rizkinya habis. Maka perlu dikuatkan, anti jual tanah ini karena anti punya tanggungan. Anti mau bantu dia, tafadhol dibantu. Tapi ingat, anti punya tanggungan yaitu membayar hutang, maka jual tanah tersebut dan insya Allah orang yang menggarap itu Allah akan kasih ganti rizki yang lebih baik asalkan dia bertawakal kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia itu bergantung dengan tempat kerjanya. Dia bergantung di sana.
Dia berpikir, kalau aku nggak kerja di sini, makan apa aku? Kalau perusahaannya tutup, bagaimana hidupku? Kalau aku di PHK, bagaimana masa depanku? Ini menunjukkan lemahnya keimanan orang-orang tersebut, maka kesian kalau sampai dia bergantung sama tempat garapan. Sampaikan kepada bergantung sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu maha memberi rizki. Dan bisa jadi dengan anak jual ini, mungkin dibeli orang juga tetap mengharapkan kepada antum, atau Allah berikan ganti di tempat lain buat antum. Yang ketiga berkaitan dengan nazar, karena nazarnya ini berkaitan dengan orang lain. Bukan ana nazar mau berangkat umroh, bukan. Ana nazar mau memberangkatkan umroh. Baik, anti sudah punya tabungannya. Anti sampaikan kepada ibu. Bu, aku berjanji ingin memberangkatkan ibu umroh. Cuma kondisi ibu sudah lemah ini itu. Apa solusinya? Maka insya Allah solusinya ibu diberangkatkan umroh via orang lain. Nanti akan jadi pembahasan kita insya Allah pekan depan. Bolehkah menggantikan orang yang sudah sepuh? Yang dia nggak mampu sudah. Digantikan. Nanti tetap ibu dapat pahala umroh. Tapi yang umroh bukan ibu. Yaitu orang lain. Mungkin itu bisa jadi solusi. Untuk nazar tadi. Tetap diberangkatkan umroh. Namun yang berangkat orang lain. Ini insya Allah kita akan bahas. Tentang badal haji atau badal umroh pada perjumpaan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Anda kembalikan ke Ogi.